Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun Anda berada. Kembali tengah malam ini ngasah jiwa di channel Jalan Kodim. Seperti biasa, kita masih tetap mengupas tentang agama dan spiritualitas. Dan tentunya kita akan mengurainya secara nalar ilmiah tinggi. Kali ini saya akan mengangkat sebuah tema ya. Barang siapa yang mengikuti manhajku dan sahabatku, maka itulah yang selamat. Tema ini tentu ada kaitannya dengan mengikuti sunnah ya. Nah, manhaj kita juga bisa mengartikannya sebagai metodologi ya. Manhaj. Jadi ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud ya, kemudian Tirmizi, dan sanadnya ini hasan ya. Jadi lengkapnya adalah yang selamat adalah yang mengikuti manhaj aku dan para sahabatku. Nah, hadis inilah yang kadang digunakan oleh mereka-mereka yang mendakwahkan untuk selalu mengikuti sunnah. Ya, banyak bertebaran di luaran sana ya dakwah-dakwah sunnah ya, dakwah-dakwah salaf yang senantiasa mengajak kepada kemurnian ajaran Islam. Bagi golongan-golongan tersebut ya, para pendakwa-pendakwa itu konstruksi atau alur berpikirnya adalah bahwa beragama itu ya kita harus mengikuti Allah dan Rasulnya. Ya memang seperti itu ya. Dan selalu ya dalil-dalilnya mengacu kepada ya salah satunya tadi hadis ini, bahwa yang selamat adalah yang mengikuti manhaj aku dan para sahabatku. Ya, itu adalah perkataan baginda Nabi Muhammad SAW di zaman 1500 tahun yang lalu. Sekilas kalau kita melihat bahwa konstruksi berpikirnya atau alurnya sangat benar gitu, dan memang seperti itu gitu. Nah, makanya ketika ada amalan-amalan yang dilakukan yang tidak sesuai dengan manhaj para sahabat, maka itu ya tidak mau harus dikatakan sebagai bid'ah atau tertolak. Makanya muncullah istilah-istilah sunnah ya, atau yang syar'i gitu. Muncul bank syar'i ya, muncul hotel syar'i, kaplingan syar'i, ya semua serba syar'i. Kemudian ya dakwah-dakwah syar'i, dakwah sunnah ya, dakwah salafi, ya semuanya itu adalah mengajak mereka kepada kemurnian ajaran Islam itu sendiri. Nah, di kelompok lain ada yang menganggap wah mereka adalah Wahabi gitu. Dan mereka pun
merasa tidak perlu khawatir dengan sebutan Wahabi itu, ya. Karena yang penting bagi mereka adalah bagaimana berdakwah, mengajak umat untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, mengikuti manhaj sahabat. Sepertinya memang tidak ada yang salah di situ. Itu makanya kemudian dakwah-dakwah mereka sangat diterima oleh masyarakat itu, ya, terkhusus bagi mereka-mereka yang sedang mencari ajaran Islam yang sebenarnya, ya, ajaran agama yang sejati, yang bebas dari khurafat, ya, bebas dari sesuatu yang dianggap bid'ah, ya. Ya tentu kan memang kecenderungan manusia itu mencari sesuatu yang sifatnya orisinil gitu, ya, mencari yang aslinya gitu. Karena ya tidak ada yang suka dengan KW gitu kan, walaupun ya terkadang ada orang juga yang memang hobinya mencari yang KW-KW gitu, tapi secara naluri, ya, secara kecenderungan, secara alami tentu kita akan senantiasa mencari yang asli gitu, ya, pure, murni. Nah, makanya ketika sebuah dakwah mengambil kosakata murni, asli, ya, nah tentu itu akan menjadi daya tarik tersendiri gitu. Nah, terus kemudian kalau misalnya memang mereka mengajak kepada sesuatu ajaran yang asli, yang murni, apa yang salah di situ? Ya. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa memang sepertinya ya seperti itu dakwah gitu. Bagaimana kita mengajak umat, ya, kepada kemurnian ajaran yang murni gitu. Sejatinya ajaran gitu, ya. Ajaran, kalau misalnya agama Islam, ya, ya, walaupun dakwah di channel Jalan Qadim ini kan kita tidak terfokus kepada salah satu merek agama ini, karena di channel Jalan Qadim ini adalah pencerahan kepada seluruh umat gitu, ya. Apapun merek agamanya, apapun alirannya, memang itu yang menjadi sasaran dari pencerahan di channel ini gitu, ya. Nah, hanya kita sekarang mencoba untuk mengupas sunnah, ya. Nah, ini terkait dengan ajaran Nabi Muhammad SAW gitu. Nah, memang tidak ada yang salah dan memang harus seperti itu. Dakwah yang kita lakukan kepada umat itu adalah bagaimana mengajak mereka untuk kembali kepada ajaran yang sebenarnya, ya, ajaran yang murni gitu. Ya, tidak ada penyelewengan di situ. Ya, karena agama ini kan kaitannya dengan bagaimana kita menemukan jalan pulang, ya, bagaimana kita menemukan ketersambungan dengan Tuhan gitu. Ya kan kuncinya di situ, intinya di situ. Maka tentu dakwah kita adalah bagaimana mengajak mereka untuk kembali kepada ajaran yang murni. Nah, tentu kalau berbicara tentang ajaran yang murni itu artinya bahwa bagaimana supaya ajaran yang kita dapatkan hari ini adalah ajaran yang betul-betul sama persis ketika baginda Nabi menyampaikan ajaran ini. Ya. Tidak ada distorsi, ya, tidak ada reduksi, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Nah, itu. Nah, makanya kalau bagi dakwah sunnah,
Kalau ada penambahan maka itu disebut sebagai bid'ah. Ya, kalau terjadi pengurangan berarti ketidaksempurnaan dalam beragama. Nah kan cuma dua itu gitu. Nah terkadang kan penambahan kadang bisa disebutkan sebagai kulub ya, atau melebih-lebihkan. Nah jadi cuma dua itu gitu. Yang pertama adalah bid'ah. Bid'ah itu adalah menambah-nambahkan dari ajaran yang sebenarnya. Nah kemudian lawannya bid'ah adalah ya mengikuti sebagaimana apa yang dijalankan Nabi. Nah ini yang disebut dengan sunnah. Dakwah-dakwah. Berarti tidak ada yang keliru di situ kan. Berarti ya itulah yang harus diikuti oleh umat. Terus di mana kira-kira permasalahannya di situ? Nah, oke. Jadi sepintas lalu memang konstruksinya sangat jelas karena beragama itu kan intinya adalah di sami'na wa ta'na. Ketaatan kepada Allah melalui ketaatan kepada Rasulnya. Ya, kan seperti itu. Nah, bagi dakwah salafi, bagi dakwah sunnah, ya, ketaatan kepada Allah dan Rasul itu kemudian didistorsi kepada ketaatan terhadap hukum-hukum yang ada di Al-Quran dan hadis. Jadi Allah itu direduksi ya sebagai hukum-hukum yang ada di Al-Quran, kemudian Rasul itu direduksi kepada mengikuti sunnahnya, mengikuti hadis-hadisnya gitu. Nah sebenarnya reduksinya di sini, distorsinya di sini. Kenapa bisa seperti itu? Karena ya bagi mereka Nabi sudah mati kan, Rasul sudah tidak ada. Di sini sebenarnya distorsinya di sini. Ketaatan kepada Allah direduksi kepada ketaatan kepada hukum-hukum yang ada di Al-Quran, mushaf Quran gitu. Kemudian ketaatan kepada Rasulnya direduksi kepada bagaimana mengikuti sunnahnya lewat teks-teks hadis yang sudah ada gitu. Kan di situ kan. Nah persoalannya adalah Al-Quran itu sudah menjadi sebuah mushaf. Demikian pula dengan hadis, itu adalah sebuah teks gitu. Ya. Nah memang logika berpikirnya mereka bahwa untuk mengikuti Nabi, ya karena Nabi sudah tidak ada, maka yang tentu yang harus kita ikuti adalah apa-apa yang menjadi peninggalannya. Dan yang ditinggalkan adalah kitab mushaf Al-Quran dan hadis-hadisnya. Berarti kalau mau mengikuti Nabi maka kita butuh untuk mengkaji Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis itu tadi. Nah, makanya dari situ muncullah upaya-upaya bagaimana bisa mengkaji Al-Quran gitu. Nah tapi kan tentu tidak semua punya waktu yang untuk melakukan kajian itu. Nah, makanya disinilah muncul yang namanya mufasir, kemudian dai-dai dan ulama-ulama. Jadi ulama-ulama ini adalah mereka yang telah melakukan pengkajian terhadap Al-Quran dan Sunnah itu, hadis itu. Entah melalui jalur akademis ya, mulai dari nyantri, ya ponpes atau belajar agama, sampai kepada perguruan tinggi, ya, sampai kepada level master, sampai kepada level doktoral gitu. Bahkan sampai kepada level profesor. Dan di situ kemudian ya tentu yang bisa memahami tafsir ajaran itu melalui mushaf itu adalah yang mereka yang bisa mempelajari Al-Quran itu dari sisi bahasanya, ya, kemudian dari sisi nahwu sarafnya, balaghah,
dan lain sebagainya gitu. Nah, ada bikin pula dengan hadis, kajian-kajian hadis, muncullah yang namanya ilmu hadis ya. Jadi kemudian itu yang saya maksud, bahwa di situ kan terjadi reduksi gitu. Ketaatan kepada memahami ketaatan kepada Allah itu kemudian tereduksi kepada bagaimana mengikuti hukum-hukum yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Jadi mereka-mereka inilah yang mempelajari Al-Quran ya, bisa memahami Quran dan hadis itu ya, mereka lah yang kemudian menjadi rujukan bagi umat itu. Karena ya logikanya adalah melalui itu. Jadi alurnya kan sederhana. Allah, Rasul tentu melewati mushaf. Makanya ada beberapa ulama mengatakan bahwa beragama itu adalah harus menggunakan akal. Karena kenapa? Ya, untuk beragama harus bisa menafsirkan Al-Quran dan Sunnah gitu. Kan seperti itu gitu. Artinya keberagaman umat hari ini itu berangkat kepada sebuah penafsiran terhadap Al-Quran dan Sunnah. Penafsiran itu adalah berada pada wilayah akalia yang sifatnya relatif. Berarti sebenarnya keberagaman umat hari ini itu tidak lebih dari sesuatu yang berlandaskan kepada hal yang sifatnya relatif, bukan kepada yang mutlak. Jadi kalau seperti itu jangan berharap bahwa cara beragama kita hari ini itu bisa sama 100% dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Karena yang kita dapatkan hari ini itu sudah terjadi reduksi, terjadi distorsi. Jadi sekarang yang kita dapatkan bukan lagi yang sifatnya orisinil. Walaupun kita berupaya semaksimal mungkin ya, oleh para mufasir, oleh para yang disebut sebagai ulama ya, mereka yang berilmu dalam hal agama ini, untuk mencoba menelusuri bagaimana riwayat-riwayat itu kemudian bisa betul-betul sama dengan pada saat Nabi menurunkan ajaran ini. Nah, di situ kan yang mengikuti manhajku, yang bisa mengikuti manhajku itu adalah hanya mereka yang hidup sesaman dengan baginda Nabi. Itu yang bisa 100%. Yang tidak sesama dengan Nabi, itu tidak mungkin 100% bisa mengikuti Nabi. Karena ajarannya baginda Nabi setelah keluar dari kalamnya beliau, itu yang kemudian tertuang dalam sebuah mushaf. Dimana pada saat itu kan tidak ada perintah untuk membuat mushaf kan, ya. Nah, tetapi walau ya kemudian termushafkan ya, itu kan itu sudah menjadi sebuah bid'ah ya sebenarnya. Nah, termushafkan, kemudian untuk mempelajari ajaran itu kita dituntut untuk mempelajari mushaf itu. Ya, makanya ada orang-orang tertentu yang memiliki waktu mencurahkan hidupnya untuk mempelajari itu, itulah kemudian menjadi rujukan kita. Jadi sebenarnya kita tidak belajar langsung kepada Nabi, tetapi kita belajar dari hasil penafsiran, hasil pengkajian dari orang-orang yang melakukan pengkajian itu. Itulah yang kemudian disebut sebagai ulama kan, seperti itu. Jadi dia betul-betul berada pada wilayah eksoteriknya, ya. Nah, sementara sebuah ajaran itu diturunkan tentu bukan hanya pada wilayah eksoteriknya. Ada hal-hal yang sifatnya batinia, ada hal-hal yang sifatnya ruhania, atau yang disebut dengan esoterik dari ajaran itu. Itu yang tentu tidak bisa termaktub ya, atau masuk ke dalam sesuatu yang sifatnya material itu, yang berupa mushaf itu.
Makanya kan dikatakan bahwa mushaf itu kan dimensional di situ. Untuk memahaminya tentu tidak sekedar hanya dengan menggunakan aktivitas akaliyah gitu. Ya, harus ada aktivitas yang sifatnya laku batiniah di situ. Nah, ini disinilah terjadi distorsinya. Jadi ya, jangan dengan begitu mudah kita mengatakan bahwa beragama ya kita mengikuti manhaj Nabi ya, Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Tidak langsung sesederhana itu. Ya, karena kalau itu yang dilakukan maka sudah pasti kita akan masuk kepada sebuah acuan yang sifatnya relatif. Itu tidak bisa dipungkiri. Dengan apapun Anda membantahnya, tidak bisa, karena segala sesuatu yang berada pada wilayah-wilayah yasmani, wilayah fisik, wilayah kalia, wilayah baharu, itu pasti relatif. Jadi jangan Anda berharap untuk bisa mendapatkan ajaran itu secara mutlak gitu, gak bisa. Nah, kalau begitu berarti ya semua yang beragama hari ini semuanya relatif dong. Nah iya, relatif itu kan artinya ya bisa benar bisa salah. Tidak ada garansi di situ, tidak ada jaminan. Karena di semuanya relatif. Ya. Kecuali kalau kita memahami yang menafsirkannya itu maksum, ya it's okay. Cuma persoalannya siapa yang maksum? Yang maksum kan cuma baginda Nabi. Dia yang punya otoritas penuh dalam menafsirkan sebuah wahyu. Makanya ketika mereka yang hidup di zaman beliau, ya, kalau ada sebuah pertentangan itu kan semua dikembalikan kepada beliau gitu. Kan ada ayatnya An-Nisa 59. Ketika terjadi pertentangan, perdebatan diantarkan kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, mengembalikan kepada Rasulnya pada zaman itu Rasul masih ada. Nabi dalam hal ini Nabi Muhammad. Jadi tidak ada masalah kan. Nah kalau sekarang mengembalikan kepada Allah Rasulnya, Anda menganggap Rasul sudah mati. Nah inilah yang saya maksud, bahwa tidak segampang itu, tidak sesederhana itu ketika Anda kemudian mengatakan bahwa kembali kepada kemudian ajaran itu adalah kembali kepada mengikuti manhaj Nabi dan sahabatnya. Nabi sudah tidak mungkin. Sebenarnya sahabatnya pun sudah tidak bisa, karena sahabat-sahabat beliau pada saat itu pun sudah berpulang, sudah berlindung. Anda mungkin mengatakan bahwa dia meninggalkan penafsirannya. Dia meninggalkan hadis-hadis. Hadis-hadis itu kan yang susun siapa? Itu disusun sekitar 200 tahun setelah baginda Nabi mati. Anda bisa menjamin tidak ada distorsi di situ. Termasuk kitab suci. Kitab suci di mushaf Quran di zaman Nabi itu kan tidak ada. Itu puluhan tahun kan baru kemudian ada inisiatif untuk membukannya. Dan percetakannya pertama kali pun ya bukan di zaman Khulafaur Rasyidin. Kalau nggak salah pertama kali dicetak di Itali gitu. Kemudian ya terjadi beberapa kali revisi ya, banyak lah. Nah artinya dalam proses perjalanan itu, kalau Anda menganggap bahwa itu mutlak, ya berarti Anda mengingkari hukum-hukum baharu. Segala yang keluar dari persepsi manusia, penafsiran manusia, itu pasti relatif. Ya. Kecuali kalau Anda menganggap bahwa manusia itu Tuhan, berarti dia mutlak. Atau dia adalah Rasul gitu. Nah, terus kalau seperti itu gimana dong? Berarti tidak ada jalan, tidak ada cara untuk kita betul-betul bisa menemukan kemurnian dari ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad.
Nah, saya mengatakan bahwa ada. Justru ini yang harus kita cari. Nah, sebenarnya kan petunjuknya sangat jelas, semua ada di mushaf. Karena gini, ya. Logikanya sederhana kan? Ya sebenarnya kita tetap mengikuti logika yang tadi. Untuk mengikuti Allah dan Rasulnya, ya. Karena ketaatan atau mengikuti kepada Allah dan Rasul itu adalah suatu perintah yang mutlak. Artinya kalau Anda mau beragama, tidak ada jalan lain yang harus Anda lakukan adalah cuma itu. Itu jalan satu-satunya. Ya, karena itulah petunjuk yang diberikan oleh utusannya lewat kalamnya yang kemudian diwujudkan dalam bentuk mushaf. Jadi mushaf itu dan hadis itu sejatinya adalah sebuah jejak. Ya. Itu adalah jejak dan itu adalah petunjuk. Nah, itulah petunjuk. Nah, salah satu skema atau rumusan yang menjadi petunjuknya bahwa originalitas dari beragama itu adalah kita harus mengikuti Allah dan Rasulnya. Hanya dengan cara itu. Karena seperti saya katakan tadi bahwa beragama itu adalah sebuah sistem yang mempersambungkan manusia dengan Tuhannya. Karena dia sebuah sistem ya tentu di dalamnya ada sebuah perangkat-perangkat ya, berbagai macam perangkat yang mensupport ya, bekerja secara sistem untuk kemudian mempersambungkan kita dengan Tuhan gitu. Nah, apa petunjuk di Al-Quran tentang ini? Ya, coba buka An-Nisa 59, di situ formulanya. Ketaatan kepada Allah dan Rasul. Hierarkinya seperti itu. Bersahadat pun seperti itu. Bersaksi harus Allah dan Rasulnya. Karena untuk bisa mengenali Allah, ya hanya melalui utusannya, gak ada jalan lain. Kalau Anda mau mengatakan berani-beraninya atau percaya dirinya langsung mengenal Allah, nah itu nggak bisa. Allah itu di Al-Quran juga di petunjuknya dikatakan dia adalah sesuatu yang tidak bisa dideskripsikan, tidak bisa dibayangkan, nggak bisa diserupakan dengan apapun gitu. Berada pada dimensi yang sangat tinggi. Bagaimana caranya Anda bisa langsung ke situ? Nggak bisa. Anda mengatakan Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mengetahui gitu. Ya emang Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Kuasa. Tetapi ya karena kekuasaannya itulah kemudian dia menciptakan sebuah sistem yang dimana ya manusia harus mengikuti itu. Karena kuncinya kan ketaatan gitu. Kunci dari beragama itu kan intinya adalah ketaatan. Ketaatan itu kan adalah sebuah penyembahan gitu. Kamu tidak dikatakan menyembah kalau kamu tidak ada ketaatan. Jadi unsur penyembahan, unsur beragama yang paling inti adalah ketaatan. Nah kemudian di situ di Quran dikatakan bahwa ada sebuah sistem yang sifatnya top down dari dia. Nah artinya kalau kita taat, kita harus mengikuti sistem itu. Nah, sistem untuk pengenalannya, ketersambungannya adalah melalui utusannya. Utusannya adalah Rasul. Di zaman Nabi Muhammad ya, Muhammad adalah sebagai Rasul. Rasul ini sifatnya kodim. Artinya yang disebut kodim itu adalah dia sifatnya tetap kekal gitu. Tidak bakalan pernah ada matinya. Makanya kalau Anda saat ini menganggap Rasul sudah mati, ya sebenarnya secara tidak langsung Anda sudah memutus hubungan dengan Allah karena hanya melalui Rasulnya. Nah makanya di An-Nisa 9 dilanjutkan wa atiu wa ulil amri minkum. Nah ulil amri inilah yang berposisi atau yang bertajali dalam wilayah baharu, wilayah fisik, di mana
kita bisa berinteraksi langsung kepadanya gitu. Dan ada ulil amri, bukan cuma ulil amri, tapi ada minkumnya. Minkum artinya di antara kamu gitu. Artinya berada dengan kita, di zaman kita, hidup di antara kita, bersama-sama kita. Ya, jadi ulil amri ini kan inilah yang dikuasakan. Nah, di zaman Nabi Muhammad yang dikuasakan adalah Muhammad bin Abdullah. Nah, jadi ya ayat ini tadi atau hadis ini tadi yang ini berlaku mereka yang sesaman dengan baginda Nabi. Jadi yang selamat pada saat itu adalah mereka yang mengikuti manhajnya Nabi. Manhaj itu apa? Metodologi kan. Jadi metodologi yang diajarkan Nabi pada saat itu kepada pengikut-pengikutnya. Kalau mereka mengikuti metodologi itu, manhaj itu, maka dia akan selamat. Jadi setiap ulil amri. Makanya tadi di situ di 59 tidak dikatakan wa nabi, tapi wa ulil amri. Karena ulil amri ini sifatnya dia akan selalu terganti dengan zamannya. Makanya kan Nabi Isa dia juga ulil amri di zamannya. Nabi Musa juga ulil amri di zamannya. Mereka inilah yang sebenarnya ya yang kita sebut sebagai sistem wasilah ya. Mereka inilah yang menjadi portal untuk masuk ke dalam sistem beragama itu. Melalui mereka lah para rasul-rasul ini, kemudian kita bisa mengenal Allah, mengikuti Allah, mentaati Allah. Jadi hierarkinya itu. Nah, bagaimana dengan ketika baginda Nabi Muhammad berlindung? Ya kan baginda Nabi Muhammad juga menubuatkan. Ada yang mewarisinya gitu. Ya, ada pelanjutnya, penerusnya, ulama warasatul anbiya itu tadi. Jadi kita harus menemukan itu. Tapi kan tidak semua ulama kan, tidak semua ulama. Artinya itu adalah ulama khusus itu. Di Al-Quran itu banyak petunjuknya jelaskan. Ulama yang mengajarkan tentang suluk, yaitu salah satunya. Ulama yang bisa menjelaskan metodologi. Ya. Nah, jadi kan sama sebenarnya bahasanya baginda Nabi Muhammad dengan orang atau sosok yang menjadi ulil amri di saat ini. Jadi dengan menemukan sosok itu, barulah kemudian hadis ini berlaku gitu. Yang selamat adalah yang mengikuti metodologi atau manhajku dan para sahabatku. Para sahabatku artinya para murid-muridnya di zaman itu kan. Sahabat-sahabatnya di zaman itu kan sebenarnya sejatinya juga adalah murid-muridnya beliau gitu. Ya, khalifah-khalifahnya. Ya. Jadi siapa yang mengikuti sahabat-sahabatnya, malah sahabatnya, ya itulah yang selamat. Nah tentu posisi itu pun, situasi itu harus terjadi di saat ini. Jadi ada sosok yang menjadi pewaris Nabi ya. Kalau dalam Al-Quran kan disebut sebagai waliyah mursidah. Ya, jadi itulah yang kita ikuti. Manhajnya, metodologi. Jadi sosok itu kemudian akan mengajarkan manhaj, mengajarkan metodologi. Ya, itulah yang kita ikuti. Dan barulah hadis ini kan berlaku. Karena tadi hadis ini dibacakan oleh seorang ulil amri minkum di zaman itu. Ya, artinya kalau kita mau mencari originalitasnya dari ajaran ini, ya tentu yang harus menyampaikan metodologi itu adalah pewaris dari Nabi itu. Nah, artinya kan isinya sama gitu. Ya, isi Nabi Muhammad di situ kan adalah rasul isinya. Rasul ini kan utusan Allah. Rasul itu adalah nur Allah itu sendiri. Ya, makanya jangan menganggap bahwa rasul itu mati, tidak.
Rasul itu tidak akan pernah mati karena dia sifatnya qadim. Selalu ada, kekal. Dari kita sebelum kita ada dan sampai ke depannya pun itu selalu ada. Karena itulah yang bisa ya menjadikan nur Allah itu selalu ada di dunia ini, di kehidupan kita. Nah, itu melalui seorang ulil amri. Jadi ulil amri ini adalah posisi gitu, jabatan. Nah, makanya untuk mencari orisinalitas dari ajaran yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad, ya, nah itu harus melalui pewarisnya Nabi itu. Dan ini kan sama, ajaran yang disampaikan baginda Nabi itu sama dengan ajaran yang disampaikan oleh Rasul Isa, Rasul Musa, Rasul Ibrahim, dan seterusnya. Yaitu bagaimana kembali kepada Tuhan, bagaimana mengenal Allah. Kan itu kan, itu yang disebut dengan agama tauhid kan, ajaran tauhid itu sama semua. Jadi ya Tuhannya Nabi Muhammad sama Tuhannya Nabi Isa, sama Tuhannya Nabi Musa, sama Tuhannya kita saat ini gitu. Ya. Nah, kalau sekarang berbeda-beda kan berarti banyak Tuhan dong. Ya. Nah, makanya ya pewaris Nabi itu pun juga yang ada di zaman ini tentu mestinya ajaran disampaikan pun sama. Nah, itulah yang disebut sebagai ajaran yang orisinal, yang murni gitu. Nah, jadi untuk menemukan kemurnian ajaran itu, tentu yang kita harus temukan adalah pewaris isi dada Nabi itu tadi. Itulah yang terus diwariskan. Ya, dan itulah nur Allah itu. Nah, ketika kita menemukan itu, berlakulah hadis ini. Yang selamat adalah yang mengikuti metodologi aku dan para sahabatku. Nah, ulil amri di zaman ini atau sosok pewaris Nabi itu di zaman ini pun tentu punya murid-murid juga, punya sahabat-sahabat. Dan para murid-murid ini kan tentu mengikuti metodologinya, mengikuti manhajnya. Ya mereka lah juga adalah khalifah-khalifah dari sosok itu gitu. Dengan mengikuti mereka, maka ya itulah yang disebut akan selamat gitu. Jadi bukan mengikuti tafsir terhadap Al-Quran, bukan mengikuti tafsir terhadap hadis Nabi, sunnah Nabi. Ya walaupun Anda mengatakan harus tafsirnya sahabat, ya gak bisa, itu pasti relatif itu gugur itu. Kalau kita menggunakan akal, logika, ya dalil apapun yang kamu gunakan itu tidak bisa. Karena di sini kan kita mau bahwa ya ajaran yang kita dapatkan betul-betul sama persis dengan yang diajarkan oleh baginda Nabi. Kalau mau sama persis, ya Anda harus hidup di zamannya Nabi. Nah, kalau Anda hidup di zaman sekarang, berarti Anda harus menemukan yang menjadi pewarisnya Nabi. Sederhana kan, seperti itu. Argumen apapun yang Anda kemukakan ya, kalau masih dengan pola itu yang Anda pakai, nggak bisa, tertolak gitu. Ya, makanya kan ada hadis yang lainnya ya. Ini diriwayatkan oleh Muslim ya. Siapa melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan sistem yang kami tetapkan, maka amalan itu tertolak. Jadi ada sistem yang ditetapkan oleh ulil amri itu tadi. Ya. Nah, itulah yang kita ikuti. Jadi kalau sistem itu tidak ditetapkan oleh ulil amri yang ada di zaman ini, ya maka itu tertolak. Artinya apa? Artinya kita harus masuk dalam sistem yang dibuat oleh
sosok ulil amri itu di zaman ini. Kalau di zaman baginda Nabi, ya sistem itu tentu di apa namanya dipermaklumkan ya oleh sosok Muhammad bin Abdullah, Nabi Muhammad di zaman itu. Jadi sistem itu dibuat ya, dibuat dalam artian bahwa tentu itu karena dia tersambung dengan Rasulullah dan otomatis tersambung dengan Allah, berarti itu sistem itu sifatnya top down gitu. Ya itulah, kita harus masuk dalam sistem itu. Sehingga kita masuk dalam sistem itu, maka segala amal-amalan yang kita lakukan itu tidak tertolak. Tapi kalau kita di luar dari sistem itu sudah pasti tertolak gitu. Ya. Nah, jadi kalau di zaman ini kita masuk di sistemnya baginda Nabi, ya itu bertentangan dengan hukum baharu. Karena baginda Nabi sudah mati, sudah berlindung, sudah wafat. Ya. Dan tentu setiap sistem, metodologi itu tentu akan harus melalui perubahan itu. Karena di alam baharu itu tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi selain perubahan itu sendiri. Jadi itu mutlak berubah. Makanya ya, sebenarnya ya, kalau Anda tidak masuk dalam sistem yang diajarkan oleh pewaris Nabi di zaman ini, maka segala amalan yang Anda lakukan itu adalah sia-sia. Ya. Siapa yang mengatakan itu? Apa dalilnya? Enggak, ini kan logikanya begitu, alurnya seperti itu. Ya, jangan tanya dalil dulu. Ya, kita harus, acuan pertama kita adalah nalar ilmiah kita. Karena nalar ilmiah ini kan sifatnya universal. Artinya ya, universal artinya tidak mesti harus beragama Islam. Tetapi acuan nalar ini juga berlaku kepada seluruh agama, seluruh aliran gitu. Nah, barulah kemudian ketika kita alur logikanya jelas ya, atau masuk akal sesuai dengan nalar, ya kita coba konfirmasi ke dalilnya apakah itu ada. Dan memang ada. Bahwa mereka yang tidak mengikuti Rasul, ya tertolak. Mengikuti Rasul artinya kan mengikuti ulil amri, sebagaimana yang dijelaskan di An-Nisa 59. Ulil amri minkum kan, artinya ya ulil amri di saat ini, bukan di zaman yang sudah berlalu, 1500 tahun yang lalu. Kalau Anda masih mengacu pada 15 tahun yang lalu, berarti bukan minkum namanya. Jadi clear ya. Jadi amalan-amalan yang dilakukan hari ini, jikalau itu bukan bagian dari sistem yang ditetapkan oleh ulil amri minkum, pewaris Nabi saat ini, maka semua tertolak. Semua yang Anda lakukan adalah bid'ah. Iya. Ini maaf ya, makanya saya katakan bahwa di kajian ini tuh Anda harus siap dengan konsekuensi ilmiahnya ya. Saya selalu mengingatkan bahwa kalau Anda mengikuti kajian ini, Anda harus siap dengan nalar tinggi. Ya. Karena konsekuensi dari apa yang saya uraikan tadi, maka segala amal ibadah Anda itu seperti debu yang ditiup angin kencang. Itu berterbangan. Zong, kesia-siaan. Karena Anda tidak tersambung dengan sistem dari ulil amri minkum, dari yang menjadi pewaris Nabi. Ya. Nah,
Ini saya sekedar menyampaikan ya. Dan saya tidak sekedar menyampaikan, tetapi ya saya menyampaikannya dengan nalar ya. Ada alur logika yang saya sampaikan gitu. Ada konstruksi berpikirnya yang saya kemukakan. Ya. Nah, dan tentu ya saya juga memahami bagaimana konstruksi berpikir yang Anda kemukakan gitu ya. Tadi saya di awal sudah membahas konstruksinya kan. Nah, sekarang ya, kalau Anda punya akal, ya silakan Anda bandingkan. Artinya, ya kami membuka ini, kami memaparkan ini, ya, dan kami mengurainya dengan nalar ilmiah. Nah, silakan Anda yang menentukan gitu. Karena ya, sekali lagi bahwa la ikraha fiddin, ya tidak ada paksaan dalam beragama. Ya. Yang ada adalah perintah untuk menyampaikan tentang hal ini. Yang salah adalah ketika kita tidak menyampaikan hal ini. Ya, tapi ketika kami sudah menyampaikan hal ini, kemudian Anda menganggap bahwa oh itu tidak cocok bagi Anda, ya tidak ada masalah. Ya, hanya itu saja. Jadi kembali di tema tadi bahwa apa tadi, yang selamat adalah yang mengikuti metodologi aku dan para sahabatku. Aku di situ adalah sosok ulil amri minkum. Aku di situ adalah pewaris ruhani Nabi yang mewarisi isi sedada Nabi di zaman ini. Aku di situ adalah sosok wali yang mursidah. Aku di situ adalah imam di zaman ini. Dengan mengikutinya, maka kita terselamatkan. Dengan mengikutinya, maka secara tidak langsung kita mengikuti Rasul dan otomatis mengikuti Allah. Baik, sampai di sini uraian ini, dan kita ketemu lagi di uraian berikutnya. Tetap station di channel Jalan Qadim, jalan menuju pembebasan, pencerahan, dan keabadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.